Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Ichigenin Official. Kali ini kita punya paket baru yang harus kita unboxing dan kita review. Ini sudah tampil seperti ini karena kita belinya di COD cek dulu ya. Jadi dibuka di depan kurirnya dan nggak sempat video untuk pas buka di depan kurirnya. Oke ya. Ini adalah paket lagi. Ini adalah paket ya. Ini adalah paket smartwatch yang mereknya Aulon GTR ya, Aulon GTR generasi pertama. Saya tertarik dengan Aulon GTR ini karena dia mempunyai banyak fitur, katanya sih seperti itu, punya banyak fitur, tapi kita nanti akan coba seperti apa fitur-fiturnya, apakah sesuai dengan deskripsinya yang ada di toko ataukah itu hanya sekedar marketing, brand marketing untuk penjualan supaya orang tertarik ketika baca, wow fasilitasnya banyak juga, oh ini dan lain sebagainya, tapi ketika dipakai gitu. Tapi ya kita harus buktikan di sini karena di review ini, di unboxing ini dan sekaligus review ini spesialis unboxing belanja online yang kita harus buktikan keasliannya gitu kan. Oke ya, sebelum kita buka, sebelum kita unboxing, kita cek-cek dulu seperti ini ya dari tampilan atasnya. Ini smartwatch dari Aulon ya, Aulon bukan Alon ya, Alon itu pelan. Ini Aulon ya, dia dari punyanya Huafit, di Huafit yang mereknya Aulon atau ke Aulon punyanya Huafit. Sedangkan aplikasinya itu kalau nggak salah Aulon ya, Huafit atau Aulon ya, itulah nanti kita buktikan. Oke, ada tulisan Huafit Smartwatch GTR Huafit Smartwatch ya. Huafit di sini. Terus di sini ada keterangannya, ada gambar smartwatchnya seperti ini yang tampilannya sudah begitu lengkap 2045. Wow, apaan itu? Masih jauh. Ada langkah, fitur langkah, ini fitur detak jantungnya, ini jamnya, ini indikator baterai, ada tulisan E-nya, ada A-nya, terus ini 101,39 inci HD screen, HD ya, Bluetooth calling smartwatch, HD IP68, sudah otomatis harusnya sudah tahan percikan air sama debu, dicelupin ke air 1 meter dia nggak mamah, nggak apa-apa. Oke, dari sini ada tulisan dia juga voice assistant, bisa buat asisten. Terus dia ada 20 heart rating, terus ada strong baterainya kuat gitu kan, dilempar ke orang katanya baterainya sakit gitu, nggak ya, maksudnya baterainya kuat itu baterainya tahan lama gitu. Terus HD BT calling, dia bisa calling juga Bluetooth. Terus di atasnya di sini ada tulisan Huafit aja, di sini ada wow Watch GTR Huafit Smartwatch, connect your left starting from your right wrist, tulisan atau apa gitu. Nah di belakangnya sini ada spesifikasinya untuk Huafitnya, Huafit Watch GTR connect to application for more settingnya. Untuk setting tindak lanjutnya kita harus koneksi sama aplikasi, bisa QR code di sini, nanti saya tunjukin tata caranya, bagaimana cara koneksinya. Kalau sudah hidup itu ngidupin awal itu seperti apa, sekaligus kalau dia sudah hidup kita harus restart lagi atau seperti apa. Modelnya Huafit GTR, bukan Aulon, malahan dia fokusnya ke Huafit. Ini Huafit atau Aulon ya, Aulon cuma nempel dikit aja, sedangkan di situ keterangannya Huafit semua gitu, nggak ada tulisan Aulonnya gitu. Nanti kita lihat apakah di jamnya itu ada tulisan Aulon atau tidak di smartwatchnya. Oke, terus dia ada model, terus dia ada keeping, versi Bluetooth, umur baterai, ini parameternya ya, modelnya GTS apa GTR ya, GTS tadi, GTR ini modelnya GTS. Gimana itu keeping, penyimpanannya, keepnya atau model nomor serinya, dia Bluetoothnya Bluetooth 3 ya. Kapasitas baterainya itu 3-5 hari tergantung perpakaian. Dia perangkat tahan airnya dia IP68, terus bobotnya itu 35 gram dengan ukuran 46,4 inci dan ketebalannya itu 4,11 mm. Oke, dari Aulon manufaktur. Wih, lansir teknologi COLTD. Berarti ini dari Cina ya. Ada keterangan made in China. Oh, ada. Di sini ada keterangan made in China. Oke, kita coba langsung slide Oke, seperti biasa GTR-nya kita taruh sini.
sebagai pajangan. Kelihatan ya? Oke, dah. Oke, sekarang kita buka. Dari packingannya soft touch gitu, lembut banget gitu ya, dipegang enak gitu. Ini. Terus dia ada kayak garis-garis, kalau merek kertasnya ini kayak kertas yang mengkilat flamingo gitu, kayak kertas flamingo gitu. Terus isi di dalamnya dapat apa saja, kita buka. Jeng. Ada buku petunjuk. Bah, buku petunjuknya tebel juga ya. Nah kan, langsung disambut dia dengan Huafit. Aulonnya kemana? What GTR instruction. Oke, Huafit what GTR ini instruksinya ya. Kita coba buka. Wah, segini panjangnya ini ya. Hampir 1 meter ini kayaknya, kurang lebih lah. 1 meter. Ini tulisannya di berbagai bahasa, yang jelas bahasa Indonesia jelas nggak ada. Dia adanya bahasa Inggris, karena saya taunya bahasa Inggris, maka kita coba untuk di yang bahasa Inggris saja dulu. Oke, di awalnya dia produk before. Oke, ada tampilan menunya seperti ini, bulat semua. Das ini bahasa Jerman. Terus, nah kan, aplikasinya namanya Gloryfit atau Huafit ya, itulah aplikasinya. Oke, seperti itu. Nanti kita pelajari lebih detail lagi, lebih rinci lagi untuk smart part dari Aulon Huafit GTR ini, karena GTR itu ternyata ada model yang terbaru lagi, itu GTR 2. Dia sudah ada fitur AOD-nya, always on display. Sedangkan di GTR versi pertama ini itu nggak ada AOD-nya, jadi cuman dia diangkat dia nyala gitu. Sedangkan jam yang saya pakai ini harganya cukup murah gitu kan. Bukan smartwatch, jam biasa aja, tapi ini ketahanan airnya luar biasa kalau dipakai berenang di lautan, untuk berenang pakai sehari-hari saya pakai ini. Tapi kalau untuk ya sekedar fashion atau apa, mungkin untuk fashionnya aja tuh, gaya-gayaan aja, mungkin kita pakai yang Huafit ini. Tapi kalau seandainya ini ada yang mau beli, ya langsung kita kasih aja seperti biasa. Kalau review ini kita nggak ada yang beli, kita pakai sendiri, tapi ketika ada yang beli ya sudah, kita kasih aja. Oke, ini dia dapatnya. Yang pertama, ini pertama buku petunjuk, cuma dapat buku petunjuk gitu aja. Terus yang keduanya kita dapat charger. Dia chargernya magnetik ya. Ini magnetik, charger magnetik ini nggak bisa kebalik ya. Kalau dia dibalik seperti ini, biasanya dia nggak mau nempel. Nanti kita coba. Oke, terus ini smartwatch. Ih, susah amat ya. Oke, seperti ini. Oke, sepertinya dia sudah nyala. Ini ada plastiknya, kita kletek aja ya. Sepertinya sudah nyala. Oke, di belakang sini ada 3 sensor ya, 3 sensor, ada 4 titik, 3 sensor, ada keterangan Huafit, nggak ada tulisan Aulon lagi. Di belakang sini, di sini ada mic, mikrofon lagi. Di sini ada speakernya, dan ini adalah chargernya, ini mikrofon. Terus kita coba, kalau dia seperti ini, nah nggak mau nempel, tuh kan. Tapi dia nempelnya seperti ini, jadi otomatis ngecasnya seperti ini gitu kan. Kita coba ngecas dulu ya, ngecas dulu. Kita charger dulu, ngecas dulu. Kita coba charger, kita cas, terus kita cas, tempelin, tut, tampilannya, wih, 54%. Berarti baterai yang sudah ada di dalamnya itu sekitar 54%-an ya. Oke, terus kita lihat, berarti udah hidup. Nah, udah hidup. Ini seperti sama tampilannya kayak di awal gini ya. Oke, seperti ini ya. Terus ada fitur apa saja sih di dalamnya? Kita coba. Untuk ini untuk mematikan ya, untuk mematikan layar. Ini untuk menghidupkan layar. Terus dia ada fitur ketika dia mati, diangkat, hidup. Nah ya, ada fitur itu aja. Jadi ketika dipakai, ketika mati, kita mau lihat jam, dia hidup. Seperti itu ya. Terus ini ukurannya sangat kecil gitu ya, 1,39 in, nggak ada 2 in, jadi sangat kecil. Buat saya dengan tangan yang lumayan kecil, kayaknya lumayan enak bisa dipakainya. Langsung aja kita coba di tangan saja. Oke, nggak terlalu kebesaran. Gimana kawan-kawan ngelihatnya? Seperti ini. Nggak terlalu kebesaran ya buat tangan saya yang notabene sangat kecil, gitu, kecil.
kalau yang besar ya ini, sedangkan talinya cukup lembut, enak gitu kan, lumayan gitu. Oke, kita lihat fitur di dalamnya. Yang pertama, kalau mau pencet menu, dia menunya ada seperti ini, ditekan di sini saja. Terus ini ada pilihan, beberapa pilihannya ya. Ada menu jantung atau apa ini ya, seperti itu. Terus ini nafas, terus ada tambahan kalkulator juga gitu kan. Browser nggak ada ya. Oke, ada play musik. Oke, koneksi dengan Bluetooth. Kan kalau mau koneksi lebih lanjut lagi dengan Bluetoothnya, dia ada di setting ini. Kalau seandainya SmartPad ini udah hidup, ke setting, langsung ke informasi ke bawah, paling bawah itu ada unduh aplikasi. Nah, aplikasinya di scan di sini aja, nanti koneksi. Nah, kalau mau koneksi, kawan-kawan mau koneksi, di pengaturan, di slide dulu samping sebelah kirinya, terus ini ada menu, terus kita restart dulu touchscreen-nya, kita restart dulu ya, baru di restart. Mana cerahan, bahasa, wajah ya. Sistem. Nah, di sistem, nah ini nyalakan ulang ini, fasilitas nyalakan ulang ini dia akan nyala ulang awal ketika kawan-kawan sudah download aplikasi Huawei-nya dari aplikasi yang QR code tadi. Setelah selesai di situ baru nyalakan ulang, baru dikoneksi di QR code ya, di QR code tag gitu kan. Ini kalau cara kembalinya gimana? Kembalinya slide sebelah kiri aja. Set. Oke, kita coba di pengaturan aja. Ini ada beberapa tampilan jam. Pertama ini tadi tampilan awal, kedua seperti ini buat cewek banget, cowok cewek oke. Ini buat cewek banget. Ini cuman tampilan jam ini saja. Terus di sini bisa ditaruh aplikasi foto kita ya, karena ini tadi sudah saya kotak-atik, saya cari kotak-atik foto karena HP yang buat ngotak-ngatik itu buat ngerekam di kamera depan, jadi saya gunainnya nggak bisa gunain HP itu sambil ngerekam di atas gitu. Oke, seperti ini tampilannya. Kita pilih yang ini. Oke, kita balik lagi ke pengaturan lagi, fokus ke pengaturan saja. Ini bahasanya macam-macam ya, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, pokoknya banyak tuh bahasanya sesuai dengan deskripsi tadi. Nah, pengaturan jam, terus tampilan tema itu kita pakai tema 2 yang tampilan seperti itu. Kalau tema 1 dia itu seperti ini. Nah, ya. Terus kalau tema 2 balik lagi ya, nggak langsung ke ini ya. Tema 2 ini buat tampilan jam. Wah, itu keren tadi. Tema 2-nya cek. Tema 2 yang seperti ini. Terus yang tema 3 itu seperti apa? Oh, dia putar-putar tuh kayak apa, telepon seluler zaman dulu yang kritik ya, telepon seluler kayak telepon rumah zaman dulu yang diputar-putar. Tapi kayaknya saya lebih suka yang ini, yang tema 2 gitu. Dia ada gelembung-gelembung ke sana ke sini gitu. Oke, terus yang kedua bahasa, kecerahan bisa diatur, ke suara juga bisa diatur, sandi. Nah, ini fitur paling pokok nih, dia bisa menyala saat mengangkat jam. Oke, terus mode jangan ganggu, dua aplikasi, sistem dan lain sebagainya. Terus untuk fitur kesehatannya kita kembali ke awal lagi, seperti ini, menu awal akhir seperti ini. Kita balik ke sini. Set, ini ada jejak langkah, targetannya berapa ribu langkah. Terus dia ada fitur sleep mode ya, di tidur kita seandainya kita posisinya nggak enak gitu, dia getar gitu katanya sih gitu, tapi nggak tahu, saya belum nyoba. Tapi SmartPad yang saya pakai dulu itu seperti itu, ketika tidurnya nggak nyaman, rasa di kita nggak nyaman gitu, dia langsung getar terus bangun. Terus ini ada fitur detak darah, detak jantung. Terus ini ada nafas atau apa ini ya, ini detak mengukur tekanan darah, weather ada, ini musik dan lain sebagainya. Dan ada aplikasi, dia sudah ada fitur layanan namanya lari ya, terus bersepeda, lompat, berenang juga ada, bulu tangkis, tenis dan lain sebagainya, berjalan, basket, wih banyak banget ya. Nah, tuh sampai dengan berdayung, jumping track, latihan bebas, itu ada pengukurannya. Ketika kita pakai dia ngukur semua tuh, apa nggak kurang lebat, bahkan jet ski aja ada. Berarti kalau ada fitur jet ski, dia tahan terhadap dingin juga gitu kan ya. Terus segala fitur bisa diaktifkan di setting ya, di settingnya. Ketika kita kelamaan duduk, ini juga bisa bergetar, silahkan bergerak. Nah, itu
bisa menjadi asisten kita untuk apa ya, untuk fitur kesehatannya. Selain ini sebagai penanda waktu yang kece badai, kece banget, kita pakai. Nah, kita pakai. Dari segi karetnya aja enak gitu loh makanya. Yang tangan saya kecil aja masih sisa 1 2 3, masih sisa 3 4-an gitu ya. Yang tangan kecil, apalagi tangan besar gitu kan, kayaknya dilihatnya wow keren gitu. Itu smartwatch apa gitu kan. Ini dari Huawei Fit. Nah, Huawei lagi. Dari Huawei Fit, karena di sini di fitur jam smartwatch ini nggak ada tulisan sama sekali aulonnya, tapi yang tertera di sini, ini tulisan kecil ini ya, kelihatan ya, ini malah tulisannya Huawei, terus di sini nggak ada tulisan aulonnya sama sekali, dia Huawei. Kalau kita coba tampil, saya lebih suka kalau ngelihatnya yang ini ya, tampilan tema jamnya atau tema ya penunjuk waktunya, karena dia lengkap banget di sini. Kalau seandainya kita rubah ke yang lain, ada beberapa fitur kok gitu, tampilan jamnya. Nah, kalau di sini nggak kelihatan ininya ya, indikator baterainya. Ini juga nggak kelihatan indikator baterai, apalagi ini juga nggak ada indikator baterainya. Terus ini ada indikator baterai, tanggal sama hari saja, terus dia ada jamnya, terus dia juga muter tuh seperti ini. Nah, ini cakep sih, oke ya. Tapi indikator baterai, ada indikator baterai, tanggal, hari, terus penunjuk waktunya. Cuman dia nggak AOD ya, always on display-nya nggak ada gitu kan. Terus buat keseharian ini, ketika mati kita angkat, hidup ya, hidup. Oke, coba biar dia mati dulu. Nah, langsung ke menu, mati dulu. Ini mati ya, kita coba angkat seperti ini. Nah, kayak hidup. Oh, itu hidup. Agak digoyang gitu, berarti dia ada sensor penggoyang tangannya, apakah dia hidup atau enggak gitu kan. Untuk pemakaian sehari-hari oke. Sepertinya oke, sepertinya. Tapi kita coba nanti ketika ini kita pakai harian ada kendala, kita juga kita juga akan di review ulang kendala-kendala apa saja. Yang jelas dari segi pemakaian ini oke, dipakainya awal oke, terus fitur kesehatannya juga oke. Apalagi yang paling pokok, tahan air ketika buat wudhu, buat sholat, enak aja. Ketika buat Allahu Akbar, ini enggak, ketika dia mati layar ini nggak bisa disentuh sama sekali. Biasanya ada smartwatch yang layarnya mati, kesentuh dikit ya, goyang sana sini, nanti takutnya nelpon sendiri ketika koneksi dengan HP kita gitu kan. Tapi kalau saya lebih suka nggak usah koneksi dengan HP, karena nanti semuanya nelpon di sini dan lain sebagainya, kecuali kalau dalam mode berkendara, motor juga harus gini, nggak enak juga gitu kan. Kalau mobil oke lah, tapi ya tampilannya udah keren kok, keren dan worth it banget buat yang pengen punya smartwatch dengan budget yang low budget banget ya. Salah satu pilihannya ada di Aulon Huawei GTR ini. Bisa jadi ada Skame, ada banyak lagi merek yang lain, tapi saya lebih tertarik dengan Aulon ini karena bentukannya yang kecil, tipis, terus nggak terlalu mencolok. Kalau itu kelihatan banget smartwatch, dan ini juga kelihatan begitu mewah gitu kan. Jadi ya sekedar kalau buat punya smartwatch, nggak punya, ini buktinya gitu ya. Oke, itu saja terkait unboxing dan review tipis-tipis dari smartwatch GTR Aulon ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka video ini, komentar di bawah untuk bangun channel ini lebih baik lagi, serta saran dan rekomendasi dari kawan-kawan nih, produk apa yang harus kita unboxing dan kita review. Padahal kita sudah libur panjang 2 bulan lebih, karena sesuatu dan hal ini kita coba aktif lagi supaya YouTube kita bisa berkembang lagi, itu atas dorongan dari kawan-kawan semuanya. Oke ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye bye.